kembali lagi ke karakter masing-masing. Nah, ini nanti akan saya pangkas di short spurnya. Jadi nanti kita akan pangkas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cropland Sahabat Tani. Video kali ini kita akan membahas kembali tentang anggur dengan Mas Joko. Tapi nanti kita akan membahas tentang pruning di tanaman anggur. Itu nanti mungkin Mas Joko yang udah berpengalaman di anggur nanti bisa menceritakan ke teman-teman bagaimana caranya pruning di tanaman anggur supaya buah atau mungkin ada teknik-teknik yang lain gitu Mas Joko. Mungkin nanti Mas Joko bisa cerita sedikit tentang pruning Mas di tanaman anggur. Kita pernah membahas sekilas tentang anggur sebelumnya, mungkin bisa teman-teman saksikan di video sebelumnya tentang sekilas anggur. Nah, sebenarnya buah anggur ini adalah buah yang pembuahannya itu sifatnya adalah memerlukan perlakuan manusia, baik itu pemupukannya maupun yang disebut dengan proses pruning atau pemangkasan. Jadi ketika anggur itu tidak dipangkas, apakah bisa berbuah? Bisa. Dia bisa berbuah lewat tunas air, kemudian berbuah, mengeluarkan bunga dan berbuah. Tapi pada umumnya untuk mendapatkan buah yang maksimal yang memang kita inginkan itu harus melalui proses pruning atau pemangkasan. Itu seperti itu gambarannya. Kenapa sih ada proses pruning di tanaman anggur? Ya, seperti itu. Terus berikutnya adalah pruning itu yang saya ketahui ya, mungkin kalau istilahnya pengangguran itu bebas ya, maksudnya ada berbagai macam cara. Kalau pruning yang saya lakukan itu ada dua macam, yaitu pruning batang muda atau biasa teman-teman ketahui itu dengan potes pucuk. Jadi batangnya belum tua tapi sudah kita pangkas. Ya, nanti dari bat itu nanti akan keluar bunganya atau buahnya. Kemudian yang berikutnya adalah memang pruning untuk batang yang sudah tua. Yang coklat itu. Yang coklat sudah mulai kecoklatan atau bahkan coklat, kita pruning nanti bisa keluar bunga dari situ. Itu sekilas, itu seperti itu. Kemudian untuk batang yang akan kita pangkas, kalau secara teori biasanya ada kita pangkas di batang tersier seperti itu. Jadi memang proses pembentukan tajuk atau batang tadi mulai dari tumbuh di primernya, nanti di sekundernya, nah keluar batang tersier tadi baik dari tunas air maupun dari tunas bat. Itu biasanya pembuahan yang maksimal itu di batang tersiernya karena langsung banyak gitu kan. Tapi sering juga terjadi pada saat baru tumbuh mungkin tinggi 2 meter atau 3 meter kita pangkas, baru mau pembentukan ke batang tersiernya atau bahkan baru batang sekunder itu sudah keluar bunga. Ketika kita pangkas, yang saya sampaikan tadi mungkin pangkas di batang muda untuk pembentukan tajuk di sekunder maupun tersiernya seperti itu. Terus untuk umur Mas, kan tanaman anggur itu umur pantas dipotong atau dipangkas itu atau di pruning itu kira-kira di umur berapa? Untuk pertama kali pemangkasan mungkin. Itu biasanya umur berapa Mas? Mau langsung dicontohkan atau gimana? Contoh boleh. Oke, ini dari bawah, ini kita sebut biasanya sebagai batang primer. Kemudian ini sudah masuk ke batang sekundernya. Oke, nah ini sudah masuk ke tumbuh tersier 1, 2, 3. Nah, ini proses seperti ini sudah siap pangkas. Jadi ada yang sifatnya adalah short spur atau kita di jumlah mata tunasnya pendek, mungkin antara 1, 2, 3 mata tunas. Itu tergantung dari karakter jenisnya masing-masing. Atau long spur, misal kita kasih 7 bat atau sampai 9 bat. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 malah sudah tumbuh. Karena kemarin kita coba di di 11 atau 14 mata tunas. Nah, ini kembali lagi ke karakter masing-masing. Nah, ini nanti akan saya pangkas di short spurnya. Jadi nanti kita akan pangkas di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mata tunas yang ke-7. Nah, ya. Ini kita bisa cek mata tunasnya. Katakanlah ini sudah mulai membulat ya, siap untuk pembuahan.
Nah, kita akan pangkas di sini. Ini yang atas kita buang. Sambil berdoa mudah-mudahan ini membawa bunga. Oke. Ini jenis anggur apa? Ini Jack Salute. Oh, Jack Salute. Jack Salute. Jack Salute itu kalau kita review itu tipikal yang sulit berbuah. Jadi ini kalau di saya sendiri masih mencari formulasinya, baik aplikasi pupuknya maupun untuk pembuahannya. Ada dua yang sudah mulai berbunga itu di bat ke-9-an lah, bat ke-9. Tapi ternyata tidak mutlak bat 9 bawa bunga, ternyata juga nggak mesti. Jadi masih dicari. Berbeda dengan sebelahnya ini. Kalau ini jenis transfigurasi ya. Oh. Ini keluar cabang, kita pangkas di sini, masih batang muda, masih kecil. Nah, bisa dilihat di sini nih. Sudah keluar ya. Nah, bisa di sini ini keluar bunganya. Berarti kemarin pruning di sini ya? Ya, sebenarnya ini hanya sekedar merapikan percabangan biar nggak kemana-mana, karena kita tapi ternyata malah keluar bonus nih. Ya. Kalau bahasa ininya bonus, ini ada bunganya di sini. Terus ini Mas, kalau untuk jenis tadi kan jenis apa ini? Jack Salute sama transfigurasi itu jelas masing-masing untuk perlakuan beda-beda ya. betul. Termasuk di pruning. Kalau yang paling cepat itu Mas, di yang jenis apa Mas? Kalau di saya paling gampang sekali berbuah itu jenis Jupiter. Itu biasanya kalau kita pruning itu langsung bawa sejauh ini ya. Oh gitu. Jadi bahkan baru tumbuh. Umur berapa itu Mas? Kemarin record 4 bulan. 4 bulan. Ya. Oh. 4 bulan dengan perawatan yang ya kita perhatikan lah ya, dari mulai pemupukan, media tanam. 4 bulan batang sudah sebesar ballpoint. Jadi mungkin secara panjang sudah 3 meteran. Kita pruning di 2 meter kurang lah. Itu keluar cabang langsung bawa bunga. Gitu ya. Seperti itu. Paling cepat itu ya. Paling cepat Jupiter, kemudian ada transfigurasi, kemudian ada jenis yang kalau saya bilang itu sejuta umat, ada Ninel. Jadi Ninel itu dari anggur apa ya, jadi manis tapi masih ada kecut-kecutnya seger gitu. Jadi kalau bahasanya itu kecut-kecut seger itu masih ada, meskipun dia itu karakternya manis. Oke. Untuk perlakuan kayaknya hampir sama semua ya Mas, untuk jenis ya. Sama. Jadi memang untuk pembuahan kita pasti lakukan pruning, tinggal nanti dia itu di mata pendek itu tadi sekitar 3 sampai 5 mata tunas lah, 1 sampai 5 mata tunas, atau di yang panjang 7 sampai 11. Terus kalau untuk pruning itu biasanya setelah ini kan kepotong, jenengan itu dikasih perangsang untuk semprotan atau pupuk atau gimana Mas? Sejauh ini saya belum ya? Iya, jadi masih sekedar pupuk rutin aja. Nggak pakai disemprot di atas ya? Belum. Kalau pemula kan, wah anggur itu ribet dan macam-macam gitu kan. Ternyata gitu. Saya tidak menggunakan pupuk yang macam-macam, saya tidak menggunakan perangsang buah ataupun yang lain. Itu kenyataannya ada jenis-jenis yang memang gampang sekali berbuah. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Joko atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.